Halo semuanya, balik lagi di channel GP Film. Di video kali ini kita bakal membahas alur cerita dari film animasi yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini bercerita tentang petualang seorang gadis muda yang mencari keberadaan naga terakhir di saat dunia sedang mengalami kehancuran, yang dimana sang naga dapat dipercaya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran itu. Ya, sebelum kalian masuk ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya cuy. Diceritakan pada 500 tahun yang lalu ada sebuah negeri bernama Kumandra yang sangat damai. Dan di sebuah negeri itu meliputi manusia dan para naga, hidup berdampingan secara damai. Namun kedamaian mereka seketika saja terhenti ketika sebuah wabah bernama Drun menyerang negeri itu. Drun kemudian mengubah semua makhluk hidup yang disentuhnya menjadi sebuah batu. Para naga kemudian berjuang sekuat tenaga melawan kekuatan jahat itu, namun mereka tidak sanggup menghentikannya. Kemudian di saat-saat genting itu, sang naga terakhir yang bernama Sisu memusatkan semua kekuatan sihirnya menjadi sebuah permata naga, dan dengan kekuatan permata itu dia kemudian memusnahkan semua Drun yang ada di muka bumi. Semua orang yang menjadi batu kemudian kembali ke dunia, namun tidak dengan para naga. Sedangkan yang tersisa darinya hanyalah permatanya. Namun permata itu malah menimbulkan kekacauan ketika para manusia mulai bertarung untuk memperebutkannya. Karena peperangan itu, negeri Kumandra kemudian terpecah belah menjadi 5 bagian. Waktu kemudian berganti 500 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis muda yang bernama Raya. Terlihat dia sedang berjalan di suatu terowongan yang dimana terdapat banyak jebakan di tempat itu. Namun Raya dapat dengan mudah melewati setiap perangkap dengan bantuan seekor armadillo yang bernama Tuk Tuk, yang juga menjadi teman baiknya. Hingga sampailah ia di sebuah gua setelah melewati terowongan itu, yang dimana terdapat sebuah permata di tempat itu. Namun di tempat itu ada seseorang yang menghadang Raya dan mereka pun saling bertarung. Dan ternyata semua itu hanyalah sebuah ujian, yang mana sang ayah memuji Raya untuk menggantikannya menjadi penjaga permata naga keluarga mereka sejak dulu. Sudah bersumpah untuk melindungi permata naga itu dari generasi ke generasi, dan kini tibalah saatnya bagi Raya. Sang ayah pun menganggapnya lulus dan layak menggantikannya. Negeri mereka sangat indah, begitu juga dengan penduduknya tinggal dengan damai. Sedangkan sang ayah adalah kepala desa di negeri itu. Negeri mereka sendiri bernama Negeri Hati, yang merupakan salah satu dari 5 negeri pecahan Kumandra 500 tahun yang lalu. Raya sendiri menganggap kalau keempat negeri lainnya sebagai musuh mereka dan juga sangat jahat. Tetapi berbeda dengan sang ayah yang berniat untuk menyatukan semua dengan mengundang keempat negeri itu ke negeri mereka. Sang ayah berusaha meyakinkan Raya kalau dulunya mereka bersatu dan tinggal dengan damai di negeri yang disebut sebagai Kumandra. Beberapa waktu kemudian, hari yang ditunggu pun tiba. Para pemimpin dan pasukan dari keempat negeri itu sudah tiba di Negeri Hati. Mereka kemudian disambut baik oleh Raya dan sang ayah. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Raya bahkan berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Namari, yang mana dia adalah anak pemimpin dari Negeri Taring. Mereka bercerita tentang banyak hal dan juga mempunyai banyak kesamaan menyukai cerita tentang para naga sama seperti Raya. Namari pun menceritakan legenda dari negerinya yang mengatakan kalau sang naga terakhir masih hidup. Namari mengatakan kalau naga itu terjatuh dari dalam air setelah mengalahkan para Drun dan tertidur di sebuah sungai. Namari lalu memperlihatkan sebuah peta aliran sungai yang menunjukkan keberadaan Sisu kepada Raya. Namun yang menjadi masalah adalah ratusan sungai yang tertera di peta itu. Mereka kemudian mulai berandai-andai jika dapat membawa sang naga terakhir kembali ke dunia. Setelah itu, Namari lalu memberikan kalung dipakainya sebagai hadiah kepada Raya. Berniat ingin membalas kebaikan Namari, kemudian Raya membawa Namari ke gua, di mana permata naga berada, dengan niat ingin memperlihatkannya kepada Namari. Namun sesampainya di situ, Namari menyerang Raya dan mereka pun saling bertarung. Ternyata ibu Namari sudah merencanakan untuk mencuri permata naga itu sejak awal. Namari menembakkan flare yang memperlihatkan lokasi gua itu kepada semua orang banyak. Kemudian orang-orang mulai mendatangi tempat itu. Tetapi beruntungnya sang ayah dengan cepat datang ke tempat itu dan menghadang orang-orang yang ingin mengambil permatanya. Sang ayah sekali lagi berusaha meyakinkan semua orang kalau mereka bisa bersatu lagi dan hidup dengan damai.
Namun semuanya pun mulai kacau kembali ketika seseorang menembakkan anak panah kepadanya. Mereka kemudian mulai memperebutkan permata itu, sedangkan sang ayah yang sudah terluka tidak bisa berbuat apa-apa melihat mereka saling berebutan. Sayangnya permata itu malah terjatuh dan terpecah menjadi 5 bagian. Sesaat kemudian sesuatu pun terjadi. Di tempat itu perlahan mulai runtuh dan lebih mengejutkan lagi ketika monster drone yang mereka anggap sebagai legenda selama ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Satu persatu orang kemudian mulai diubah menjadi batu. Sang ayah kemudian mengambil pecahan dari permata itu untuk menghalau monster itu. Melihat permata itu masih berfungsi, setiap orang dari 4 negeri lainnya kemudian mengambil pecahan permata itu satu persatu. Mereka kemudian pergi dari tempat itu dan berlari ketakutan. Sang ayah kemudian menyadari kalau drone ternyata takut dengan air. Karena sudah tidak bisa melanjutkan larinya, sang ayah kemudian berusaha meyakinkan Raya kalau dialah sang penjaga permata naga. Sang ayah juga meminta Raya untuk terus berjuang. Setelah itu, sang ayah kemudian memberikan pecahan permata naga itu kepada Raya dan secara bersamaan dia mendorong Raya ke dalam sungai. Sedangkan dirinya diubah menjadi patung, disaksikan oleh Raya. 6 tahun pun sudah berlalu. Kita akan dibawa ke negeri ekor yang dimana terlihat negeri itu sudah sangat tandus dan tidak ada orang yang tinggal. Di negeri itu kita juga akan diperlihatkan dengan Raya yang sudah tumbuh dewasa. Begitu juga dengan tuk-tuk teman baiknya yang juga menjadi kendaraannya. Selama 6 tahun terakhir, Raya ternyata mencari keberadaan Sisu, seperti yang pernah diceritakan oleh Namari. Dengan hanya berbekal peta sungai yang dicuri Namari beberapa bulan sebelumnya. Akhirnya sampailah Raya di aliran sungai terakhir yang sudah mengering seperti yang ada di peta. Namun tiba-tiba drone muncul di hadapannya dan langsung menyerangnya, tapi beruntungnya Raya memiliki salah satu dari pecahan itu. Dan itu pun membuat drone pergi menjauh darinya. Setelah dirasa aman, Raya kemudian mendatangi ujung aliran sungai terakhir seperti yang tergambar pada peta. Namun alih-alih menemukan yang dicarinya, Raya malah menemukan sebuah kapal tua yang terdampar di tempat itu. Tidak mau putus asa, Raya kemudian masuk ke dalam kapal tua itu. Di tempat itu dia mulai melakukan sebuah ritual sambil mengungkapkan isi hatinya yang sudah mencari tempat itu selama bertahun-tahun. Dia juga berharap Sisu muncul dan membantu mengembalikan ayahnya. Raya kemudian mulai menyanyikan nyanyian ritualnya. Tak lama setelah itu, sesuatu kemudian terjadi. Air dari aliran sungai kecil itu mulai menggelembung dan menyatu. Secara tiba-tiba muncul seekor naga biru tepat di hadapannya. Namun Raya sangat tidak menyangka kalau naga yang dicari dan dianggap perkasa selama ini adalah seekor naga yang cerewet. Raya kemudian menceritakan semua yang sudah terjadi, termasuk kejadian 6 tahun yang lalu saat permata naga itu pecah. Hal itu kemudian membuat Sisu menjadi panik. Namun Raya mengatakan kalau dia masih memiliki pecahan permatanya dan kemudian memberikannya kepada Sisu. Saat dipegang seluruh tubuhnya tiba-tiba bercahaya. Sisu mengatakan kalau itu adalah kekuatan sihir milik adiknya yang bernama Amba. Sisu menjelaskan kalau setiap naga mempunyai keahlian masing-masing, sedangkan dirinya sendiri sangat ahli bergerak di dalam air. Raya kemudian menyadari kalau Sisu masih terhubung dengan kekuatan sihir pemata itu, yang berarti dia masih dapat menggabungkan pecah-pecahan permata itu. Jika mereka berhasil mengumpulkannya, dengan begitu dunia pun masih bisa diselamatkan. Sementara itu di tempat lain, Namari yang mencari Raya karena sudah mencuri petanya berhasil menemukan jejak Raya tidak jauh dari tempat mereka berada. Namun saat dia sampai di sungai itu, Namari tidak lagi menemukan Raya di tempat itu. Sedangkan Raya dan Sisu sudah sampai di sebuah tempat di mana dulunya ditinggali oleh sang pemimpin negara ekor. Namun tempat itu ternyata sudah dipasangi dengan banyak perangkap. Tetapi Raya yang sudah ahli menghadapi perangkap seperti itu dapat dengan mudah melewatinya. Begitu juga dengan Sisu. Hingga sampailah mereka di ruang utama. Di tempat itu terlihat sang pemimpin negeri ekor yang sudah menjadi tulang belulang karena ulahnya sendiri, yang mana dia membuat perangkap untuk melindungi pecahan permata itu. Namun sayang membuat dirinya terperangkap bersama perangkap di tempat itu selamanya. Dengan berhati-hati, Raya kemudian mengambil pecahan itu guna menghindari jebakan yang sudah terpasang, dan setelah itu dia memberikannya kepada Sisu. Di saat Sisu menyentuh pecahan permata itu, tubuhnya kemudian tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis. Sisu mengatakan kalau itu adalah keahlian sihir milik kakaknya yang bernama Prani. Dia terlihat sangat begitu senang dengan wujud manusianya. Begitu juga dengan Raya. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Namari muncul di tempat itu dengan mengepung mereka. Namun Raya dengan cerdiknya memanfaatkan perangkap yang ada di tempat itu untuk menyerang Namari.
Raya dan Sisu akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Namun Amari dan kawannya tidak berhenti mengejar mereka menggunakan kucing-kucing besarnya. Tidak punya pilihan lagi, Raya kemudian masuk ke dalam sungai yang dimana kucing itu takut dengan air. Sesaat kemudian mereka naik ke sebuah perahu yang dimiliki oleh seorang bocah bernama Bon, yang mana dia menjadikan perahunya sebagai restoran terapung. Raya kemudian meminta bantuan Bon untuk membawa mereka segera pergi jauh dari tempat itu, karena Mari dan kawannya masih mengejar mereka. Dia juga menawarkan imbalan beberapa batu giok kepada Bon. Namun perahu itu tidak dapat pergi begitu cepat karena hanya mengandalkan sampan untuk bergerakannya. Melihat Namari yang sudah semakin dekat, Sisu masuk ke dalam air dan berubah wujud naganya. Dia akhirnya berhasil membawa mereka pergi dari tempat itu dengan kemampuan berenangnya. Di malam harinya mereka melihat banyak drone yang mengintai mereka di pinggiran sungai. Sisu kemudian menjelaskan kalau drone sebenarnya muncul dari perselisihan manusia, lantas mengingatkan kembali ke masa kelamnya, di mana seluruh keluarganya berubah menjadi batu kecuali dirinya. Tak lama berselang sampailah mereka di tujuan selanjutnya, yaitu negeri Cakar, yang mana setiap penduduknya tinggal di atas air, guna menghindari drone. Raya kemudian meminta Sisu untuk tinggal bersama Bon di dalam kapal, sementara dirinya yang akan mencuri pecahan permata itu dari sang pemimpin negeri Cakar yang bernama Dang Hai. Setelah itu Raya kemudian mulai berjalan masuk ke dalam kota. Terlihat juga banyak pedagang di kota itu. Namun di jalan, Raya secara tidak sengaja melihat seorang bayi perempuan yang menangis sendirian. Raya kemudian berusaha menenangkan si bayi kecil itu, tetapi ternyata itu hanyalah pengalihan perhatian yang sangat licik. Di sisi lain, beberapa hewan kecil milik si bayi mulai mencuri pecahan permata naga milik Raya. Hal itu kemudian membuat Raya sangat kesal karena telah ditipu dan mereka pun saling kejar-mengejar. Sementara di tempat lain, Sisu mulai berpikir kalau Raya seharusnya membawakan hadiah dan akan mudah meminta pecahan permata itu. Sisu berniat untuk pergi ke tengah kota untuk membeli beberapa barang dengan cara mengutang yang diajarkan oleh Bon. Dengan begitu dia dapat membeli barang apa saja dan hanya membayarnya dengan sebuah janji. Tak pikir panjang, Sisu kemudian langsung pergi ke kota dan mulai mengambil semua barang yang disukainya tanpa membayar. Namun hal itu malah membuat semua pedagang sangat marah, tapi beruntungnya seseorang nenek tua datang dan berusaha menenangkan mereka semua. Dan dia juga membawa Sisu pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Raya akhirnya berhasil menangkap si bayi penipu dan mengambil kembali permatanya. Di sini pun Raya mengetahui kalau sang bayi ternyata yatim piatu karena orang tuanya sudah diubah menjadi batu. Tak tega melihatnya, Raya kemudian mengajak bayi itu dan menawarkan pekerjaan kepadanya. Tak lama berselang sampailah Raya di tempat yang dituju. Si bayi kemudian mulai mengalihkan perhatian para penjaga. Dengan begitu Raya akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat itu. Namun alih-alih bertemu dengan Dang Hai, Raya malah bertemu dengan orang lain di tempat itu. Karena nyatanya Dang Hai sudah lama berubah menjadi batu. Orang itu menjelaskan kalau Dang Hai sudah lama digantikan oleh pemimpin yang baru dan pecahan permata itu juga ada padanya. Ternyata penggantinya adalah nenek tua yang ditemui oleh Sisu sebelumnya. Di tempat lain, si nenek tua mulai menggiring Sisu di suatu tempat dan mengatakan kalau Dang Hai ada di sana. Dengan polosnya Sisu percaya kepada si nenek tua itu, namun nyatanya si nenek tua malah membawa Sisu keluar pintu gerbang kota itu, ya di mana terlihat banyak drone di sana. Dia juga memiliki pecahan permata naga yang dicari oleh Raya. Si nenek tua kemudian mulai mengancam Sisu dan akan meninggalkannya di tempat itu. Namun saat Sisu memberikan informasi keberadaan pecahan permata naga, tiba-tiba Raya datang dan langsung mengambil pecahan permata naga itu dari si nenek tua. Sisu kemudian mengeluarkan sihir kabut milik saudaranya di saat dia menyentuh pecahan permata naga itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Saat di perahu, Sisu sangat tidak menyangka kalau si nenek tua melakukan hal seperti itu kepadanya. Raya kemudian berusaha mengingatkan Sisu kalau begitulah keadaan dunia saat ini. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri Tulang, di mana pecahan permata naga lainnya berada di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di negeri Tulang. Kemudian terjadi perdebatan di antara Sisu dan Raya. Sisu sendiri ingin mereka datang secara baik-baik dan memberikan hadiah kepada pemimpin negeri Tulang. Dia berpikir kalau cara itu dapat berhasil dengan baik. Namun Raya sangat tidak setuju dengan rencana itu. Dan sialnya saat mereka sedang berdebat, mereka malah terkena jebakan tepat di depan pintu gerbang negeri Tulang. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat. Seseorang pria bertubuh besar kemudian muncul dan berusaha menakut-nakuti mereka berdua.
Beruntungnya Bond tiba-tiba menerobos masuk ke dalam dan menyelamatkan mereka berdua. Namun di saat yang bersamaan juga Namari ternyata sudah sampai di tempat itu dan mengepung mereka semua. Di saat itu juga Raya menyadari kalau semua orang di negeri itu ternyata sudah berubah menjadi batu dan hanya menyisakan pria itu seorang diri. Raya kemudian memohon kepada pria itu untuk membantunya dan membawa teman-temannya keluar dari tempat itu. Sementara itu Raya yang akan mencoba mengalihkan perhatian Namari. Setelah itu Raya kemudian pergi menemui Namari seorang diri. Raya juga menentang Namari berduel 1 lawan 1 agar teman-temannya mempunyai waktu untuk kabur dari tempat itu. Did you need that? Nah. Namun ternyata Raya masih belum sanggup menghadapi Namari. Sedangkan Sisu yang melihat Raya dari kejauhan tidak tega melihatnya kalah dari Namari. Sisu kemudian berubah wujud naganya dan datang menyelamatkan Raya. Melihat wujud naga pertama kalinya, membuat Namari terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah itu mereka kemudian pergi meninggalkan Namari. Di perjalanan, Raya akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya siapa Sisu yang sebenarnya. Setelah mengetahui itu, mereka semua kemudian bersedia dengan senang hati membantu Sisu dan Raya. Seorang pria negeri tulang juga dengan senang hati memberikan pecahan permata naga yang ada padanya. Dengan pecahan itu, Sisu juga mendapatkan kekuatan sihir saudaranya Pink yang dapat mengendalikan hujan dan juga terbang. Mereka pun bersiap-siap menuju negeri Taring, di mana permata naga terakhir berada di sana. Negeri itu sendiri dipimpin oleh Ibu Namari dan memiliki penjagaan yang paling ketat. Raya kemudian mulai merencanakan sebuah cara untuk masuk ke dalam negeri Taring, yang mana mereka harus bekerja sama bertarung menaklukkan satu persatu pengawal yang ada di sana. Namun berbeda dengan Sisu, dia lagi-lagi menyarankan cara baik-baik untuk masuk ke sana dengan cara memberikan hadiah kepada Namari. Dengan begitu Sisu berpikir kalau Namari dan timnya akan membantu mereka. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Tak mau menyerah, Sisu secara tiba-tiba membawa Raya pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka kembali ke negeri hati, di mana Raya dulunya tinggal dan permata itu disimpan di dalam reruntuhan gua itu. Sisu kemudian memperkenalkan Raya kepada saudara-saudaranya yang sudah menjadi batu. Raya sangat tidak menyangka kalau ternyata mereka selama ini berada di tempat itu. Sisu kemudian menceritakan kembali kisah 500 tahun yang lalu saat Drone muncul ke dunia. Saat itu semua naga sudah berubah menjadi batu dan hanya menyisakan Sisu dan keempat saudaranya. Satu persatu saudaranya kemudian mulai menyatukan kekuatan sihir mereka dan menciptakan sebuah permata naga. Setelah itu mereka kemudian mempercayakan semua kekuatan mereka yang ada pada permata itu kepada Sisu, dan dengan kekuatan itulah Sisu kemudian meratakan seluruh drone dari muka bumi. Namun Sisu harus membayar dengan harga yang sangat mahal karena semua saudaranya harus berubah menjadi batu dan tidak pernah kembali. Sisu kembali meyakinkan Raya kalau Namari mempunyai kesempatan untuk diberikan kepercayaan sama seperti saudara-saudara Sisu yang percaya kepadanya. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Sisu, Raya akhirnya setuju untuk menggunakan rencananya. Raya kemudian berencana memberikan hadiah kalung naga yang dulu diberikan Namari kepadanya. Saat itu di negeri Taring, Namari mendatangi ibunya dan memberitahukan tentang naga yang dilihatnya. Namun sang ibu tidak terkejut dan bahkan sudah mengetahui informasi itu. Sang ibu kemudian memerintahkan Namari untuk berhenti mengejar Raya. Hal itu kemudian membuat Namari semakin bertanya-tanya apa yang akan dilakukan ibu kepada Raya. Di malam harinya, Raya dan teman-teman akhirnya sampai di negeri Taring. Raya lalu menugaskan bayi kecil beserta hewan-hewannya untuk mengantarkan kalung itu kepada Namari. Hingga akhirnya kalung itu sampai kepada Namari berserta sebuah surat di dalamnya. Beberapa saat kemudian Namari membuat sebuah kode untuk bertemu seperti yang ditulis di dalam surat itu. Namari juga membawa permata naga terakhir bersamanya. Raya kemudian membahas Sisu untuk bertemu dengan Namari. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan Namari juga ingin memberikan pecahan permata naga itu kepada mereka. Namun tiba-tiba Namari berubah pikiran, dia juga hendak menyerang mereka dengan mengarahkan busur panahnya kepada Sisu. Lalu Raya berusaha meyakinkan Namari untuk berbuat baik seperti mereka. Namun tiba-tiba Raya berlangsung menyerang Namari. Dia berpikir kalau Namari akan segera menyerang Sisu. Hal itu kemudian membuat Namari secara tidak sengaja menembak panahnya dan tepat mengenai Sisu. Sisu pun akhirnya terjatuh di dalam air. Sementara itu Namari pun meninggalkan mereka. Sesuatu pun mulai terjadi di tempat itu. Semua air di tempat itu kemudian mulai surut.
yang mana itu akan sangat berbahaya karena drone akan mulai masuk ke negeri itu, dan benar saja tak lama kemudian para drone mulai masuk dan menyerang negeri itu. Sementara itu Raya yang sudah penuh dendam dan amarah pergi menemui Namari. Amarah yang sama juga dirasakan oleh Namari karena ibunya ternyata sudah berubah menjadi batu. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan di antara mereka. Sementara itu kekacauan mulai terjadi di negeri itu dan semua orang berlari ketakutan. Bond dan yang lain berusaha sekuat tenaga menyelamatkan dan mengevakuasi setiap orang yang ada di sana. Sedangkan Raya dengan rasa dendamnya akhirnya berhasil mengalahkan Namari. Dia pun hendak membunuhnya. Namari lalu mengatakan kalau dia sebenarnya tidak menginginkan semua itu terjadi. Di saat itu juga Raya melihat semua orang berlari ketakutan dan teman-temannya berusaha menyelamatkan semua orang di tempat itu. Raya kemudian mulai berpikir kembali apa yang sedang dia lakukan. Setelah itu dia kemudian pergi meninggalkan Namari dan ikut membantu teman-temannya menyelamatkan setiap orang yang masih tertinggal. Namun tanpa diduga Namari juga datang dan ikut membantu mereka. Dan setelah semua orang berhasil diselamatkan, kini tinggallah mereka berlima. Di tempat itu para drone juga sudah mengepung mereka. Dengan sisa kekuatan dari permata naga itu, mereka mencoba bertahan di tengah-tengah keadaan genting itu. Raya kemudian mengingatkan bagaimana saudara Sisu percaya kepada Sisu. Raya kemudian mengatakan kepada mereka semua kalau bersatu dan saling percaya akan cara satu-satunya untuk selamat. Namun Bond dan yang lainnya ternyata masih belum bisa percaya Namari setelah semua yang sudah dia lakukan. Untuk keyakinan mereka, Raya kemudian memberikan permata naganya kepada Namari. Hal itu kemudian membuat Raya diserang oleh drone dan mengubah menjadi batu. Setelah melihat itu, Bond dan yang lain kemudian tidak punya pilihan selain percaya kepada Namari. Sama seperti yang dilakukan oleh Raya, satu persatu dari mereka kemudian memberikan pecahan permata naganya kepada Namari. Hal itu kemudian membuat mereka bergabung bersama Raya dan berubah menjadi batu. Sesaat kemudian Namari mencoba untuk kabur dari tempat itu setelah melihat sebuah celah yang terbuka. Namun dia berubah pikiran setelah drone menyerang teman-temannya yang sudah menjadi batu. Dia pun memutuskan untuk menyatukan kembali pecah-pecahan permata naga itu dan tak lama kemudian Namari pun ikut berubah menjadi batu yang sama seperti Raya. Tak lama berselang permata naga itu pun mulai bercahaya dan menyebarkan seluruh sinarnya ke seluruh dunia dan sekaligus memusnahkan semua drone yang ada di muka bumi. Hujan juga mulai turun dan perlahan-lahan mereka semua kembali menjadi manusia. Para naga akhirnya hidup kembali, begitu juga dengan Raya dan teman-temannya. Akhirnya Raya memaafkan Namari dan menerimanya sebagai teman. Satu persatu dari mereka kemudian kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Begitu juga dengan Raya, dia kembali ke negeri hati dan akhirnya bertemu dengan sang ayah yang sudah sangat dirindukannya. Mereka pun berpeluk dengan tangis bahagia. Raya juga memperkenalkan Sisu kepada ayahnya. Di saat yang bersamaan, orang-orang dari 4 negeri lainnya pun mulai berdatangan. Mereka mengatakan ingin bersatu kembali dan menjadi Kumandra. Dan film ini pun berakhir. Untuk film selanjutnya, Mimin bakal upload secepatnya. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka, dan dislike 2 kali jika kalian tidak suka guys. Dan jangan lupa share ke teman kalian biar tahu apa aja yang kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep watching and always happy. See you guys.